Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah Jili sehat. Dimas, sehat nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Ayo, yang belum dibuka kameranya, dibuka dulu. Ayo, rapihkan dulu ininya, rambutnya, jilbabnya. Semuanya dibuka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Teman, sebelum belajar, mari kita mulai berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Kalian sudah kelas 8 nih. Coba, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain apa? Zili, coba Zili. Bergerak. Bergerak. Ada lagi nggak yang Makan. makan? Oke, makan. Terus Bernapas. bernafas. Ada lagi? Butuh makan dan minum. Butuh makan dan minum, betul. Nah, itulah salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya, anak-anakku ya. Sudah pada makan belum? Ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, pertanyaan dari Ustazah, kenapa sih kita harus makan? Supaya Mempunyai tenaga. mempunyai tenaga, memiliki tenaga untuk hidup, gitu ya. Sakira, menurut Sakira kita bisa langsung menyerap makanan itu menjadi energi? Enggak. Oke, kalau menurut Sakira enggak. Jadi harus diapain dulu nih? Abi? Dicerna dulu. Kita wajib bersyukur ya, syukur alhamdulillah kita hidup di Indonesia dengan begitu banyak sumber daya alam ya, sumber daya alam dari beras, kemudian santan dari kelapa, kemudian gas yang buat ini juga yang buat masaknya, seperti itu kan, air gitu, banyak sekali kita bisa mendapatkannya di Indonesia ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Ustazah akan mulai. Sudah terlihat belum? Share screen dari Ustazah sudah terlihat belum? Sudah, ya. Kita akan belajar mengenai sistem pencernaan ya. Kompetensi apa sih yang harus kalian miliki? Nah, di sini kalian akan menganalisis sistem pencernaan dan juga gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Terus bagaimana proses sistem pencernaan dan bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekali tujuannya apa sih? Kenapa kita harus belajar pada hari ini? Menentukan persyaratan makanan yang baik dikonsumsi itu yang seperti apa. Kemudian dapat membedakan fungsi bahan makanan. Bahan makanan ada banyak. Misalnya kita tadi makan nasi uduk, ada nasinya, kemudian ada kandungan santannya, kemudian kandungan bahan makanan melalui uji bahan makanan, menyelidiki kandungan nutrisi tadi supaya kalian terampil mengujinya, kemudian menyajikan hasil penyelidikan tadi dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalian berlatih untuk membuat tabel ya. Jadi hari ini Ustazah nanti akan tampilkan beberapa gambar, kemudian kalian bertanya mengenai gambar tersebut, buat pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu kalian diskusikan di dalam kelompok. Nanti Ustazah akan nge-breakout kalian, ini kan main session ya, akan nge-breakout kalian ke dalam kelompok-kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Nah, diskusinya itu nanti dipandu menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD-nya sudah pada di-download belum di Google Classroom? Gitu. Di situ udah lengkap, ada bahan belajar juga, ada jurnal penelitian juga, kemudian ada daftar hadir juga. Oh ya, daftar hadir tolong diisi di chat, Ustazah sudah tampilkan. Setelah kalian berdiskusi, nanti satu kelompok perwakilan untuk presentasi, menyamakan persepsi dengan kelompok yang lain ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian nanti masuk ke main session lagi, Ustazah akan panggil kalian untuk masuk ke Zoom di room utama, bukan di room kelompok kalian. Nanti kita akan berdiskusi secara kelompok besar gitu ya. Kemudian kita akan simpulkan bersama ya. Nah, di kegiatan ini ada 3 penilaian. Itu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan itu pas praktikum ya, kejujuran, kesesuaian, seperti itu di tabel itu dinilai juga. Kemudian yang ketiganya penilaian pengetahuan. Nah, sebelum kita mulai, kalian kerjakan dulu pretestnya ya. Ada 5 soal, kalian kerjakan pretestnya di link berikut. Coba kalian siapkan pertanyaan dari gambar-gambar yang sudah akan Ustazah sampaikan. Ini gambar apa? Oke, bakso. Baksonya dengan banyak apa itu? Sambal. Banyak cabai.
Aman. Sehat? Sehat? Aman? Aman. Pada kalian aman ya? Nggak menyebabkan Aman kalau nggak berlebihan. Kalau untuk saya iya. bikin aman. Kalau kebanyakan bisa bikin sakit perut, Bisa bikin sakit perut. penyakit lambung. Oh, penyakit lambung gitu. Kita bandingkan dengan makanan yang kedua. Ini ada roti, gandum, kentang, ada telur. Makanan yang bagaimana ini? Makanan timbang. Sehat. Makanan sehat, makanan yang bergizi seimbang tadi. Cuman ya, kedua makan ini, kenapa bisa menyebabkan maaf, ditutup dulu ya. Kenapa bisa menyebabkan ini encer? Si A ini ya, si A Karena panas. Kenapa ketika makan cabai sakit perut? Ya. Mengapa? Mengapa? Yang kita makan sudah kita makan secara seimbang, baik dari yang daging, tetap mendapat suatu gangguan. Tetap mendapatkan gangguan. Iya, bagus sekali ya. Zili tadi pertanyaannya, mengapa makanan yang dengan gizi seimbang pun ketika kita konsumsi bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Seperti itu ya. Dari bahan makanan kenapa ya? Gitu. Oke, bagus sekali. Itu pertanyaan. Pertanyaan kalian ada banyak sekali. Coba kita akan jawab melalui kegiatan praktikum. Ya, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Di sini Ustazah sudah bagi-bagi kelompok, bekerja dalam kelompok. Di sini Ustazah nanti akan masukkan kalian ke dalam background room, tapi sebelumnya kita simak dulu video pembelajaran yang akan kita simak videonya. Ya, sudah itu tadi videonya. Sudah kalian simak ya. Kemudian Ustazah sekarang mau jelasin tentang LKPD yang harus kalian kerjakan nanti ketika kalian diskusi ya. Tadi itu untuk kegiatan 1, caranya pertama tadi amati video, tadi linknya ada di sini ya. Linknya ada di sini. Kalian cek lagi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Waktunya hanya 10 menit saja, ya. Gitu. Kemudian kalian bikin kesimpulan, kayak bikin tabel, gitu kan. Kesimpulan ini nanti menjawab dari tujuan kegiatan. Kalian lihat tujuan kegiatannya apa. Kemudian, di kegiatan 2, kalian akan praktikum uji kandungan zat makanan. Ya, cara kerjanya ada di sini semuanya. Ya, untuk uji virtual sudah tunjukkan. Ya, mulai bekerja dalam kelompok ya. Oke, sudah breakout dulu ya ke room kalian masing-masing ya. Silakan ke kelompok kalian masing-masing. Sudah ada permintaan? Kalau betadine ada gimana, berapa tetes? Betadine buat ini amilum. Ya, buat kayak sari-sari. Oh, buat sari buah mas, betadine dulu 15 tetes di dalam gelas, baru sari-sarinya itu ditetes-teteskan. Gitu. Kalau mentega gimana saja? Kalau mentega olesin aja ke kertas. Ke kertas? Itu, yuk, coba ditetesin. Saya kira, oke, nah batu betul. Itu transparan ya jadinya ya. Isi LKPD-nya. Warnanya gimana? Tulis di LKPD. LKPD-nya sudah di-download belum? Sudah live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana kamu sudah lagi ngisi itu? Boleh yuk diisi. Langsung ke kesimpulan ya. Coba sekarang Dimas share screen ini dong yang virtual lab-nya. Tadi Ustazah ngelihat. Bagus Dimas. Isi tabung 1 isi telur, tabung 2 isi apa? Alhamdulillah baik. Anak-anakku semuanya tadi sudah melaksanakan praktikum, sudah mengisi LKPD di kegiatan 1, kegiatan 2. Nah, sekarang Zili presentasi, silakan. Yang lainnya diperhatikan. Karbohidrat gunanya fungsinya sumber energi utama dan protein menghasilkan energi. Ya. Sudah. Ya, pada hari ini tadi yang kalian praktikumkan dengan melihat video, dengan melakukan praktikum, itu diharapkan kalian akan mengetahui persyaratan makanan yang baik untuk dikonsumsi, golongan zat-zat makanan dan kandungan nutrisi dalam makanan serta fungsi kandungan dalam zat makanan. Nah, persyaratan makanan yang baik itu antara lain higienis. Higienis itu apa sih? Higienis itu artinya tidak mengandung kuman-kuman penyakit dan juga zat racun, tidak mengandung itu semuanya. Tadi kan ada makanan sehat, ada juga makanan yang... Nah, kita
sampai di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini apa saja? Bahwa persyaratan makanan yang baik itu harus higienis. Higienis tadi apa? Tidak terkena kuman atau zat racun. Nah, mengandung gizi minimal ada 3 kandungan apa tadi? Protein, Karbohidrat, vitamin. boleh. Satu lagi lemak. Ada lemaknya dikit nggak apa-apa. Mudah dicerna. Maksudnya gimana, Abi? Fungsi bahan makanan. Nah, diuji bahan makanan tadi ya. Semuanya nanti dilihat di hasil praktikumnya apakah sesuai ini atau belum. Tapi di kesimpulan nanti tolong dituliskan ini ya. Untuk zat makanan mengandung karbohidrat itu diujinya dengan menggunakan Lugol. Karena di sini Lugol nggak ada, kalian pakainya iodin. Coba dilihat komposisi dari betadine, pasti ada iodinnya seperti itu. Nah, hasil positif kalau zat makanan tersebut mengandung karbohidrat itu akan menghasilkan warna biru kehitaman. Ngerti ya? Nah, bila kita sudah sampai di kesimpulan, ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah sudah selesai. Nah, kemudian kalian bisa isi refleksi yang ada di Google Classroom ya. Sudah Ustazah jadwalkan. Sudah bisa diakses. Gimana perasaannya? Bingung, happy, atau seperti apa? Coba, Rizky. Banyak. Banyak, perasaannya campur aduk. Oke, baik. Nggak masalah. Yang penting kalian terus belajar, terus semangat gitu. Sudah senang sekali nanti diisi refleksinya bahwa kita sudah belajar apa pada hari ini. Bagian apa yang kalian sukai, bagian apa yang menurut kalian menarik, seperti itu kalian isi ya di Google Form. Ada di Google Classroom. Kemudian, alhamdulillah Ustazah mau kasih penghargaan nih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan, boleh pakai emoticon yang di bawah. Coba reaction emoticon ada, tepuk tangan. Nah, seperti ini. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan presentasinya. Ya, bagus sekali. Kemudian kalau sudah selesai ini, kalian silahkan nanti kalau sudah selesai LKPD-nya di-upload ke Google Classroom. Terus ini, sekarang kalian kerjakan post test-nya sambil mengerjakan. Ustazah ingatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu minggu depan, itu kalian baca-baca dulu, pelajari dulu di bagian saluran pencernaan dan perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, ada di bahan ajar yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Itu dibuka bukunya, bisa dibuka pakai flipping book seperti itu. Kemudian disiapin juga akun Instagram atau TikTok-nya untuk nanti tugas di akhir di pertemuan 3, kalian membuat karya berupa TikTok yang menjelaskan atau mengungkapkan penyebab dari diare itu apa, dari bahan makanannya. Misalnya, tadi ya dari bahan makanan, apa saja menyebabkan diare. Kemudian dari nanti di pertemuan kedua, nanti kalian akan nabung saluran pencernaan yang mana sih yang bisa bertanggung jawab terjadinya diare gitu. Kemudian yang ketiganya nanti caranya supaya menghindari diare gitu, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu di pertemuan ketiga. Ini disiapin aja. Terima kasih anak-anakku semuanya partisipasinya pada hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan yang mau didiskusikan bisa di Google Classroom. Bisa juga di chat Ustazah langsung seperti itu, tapi ke Google Classroom di forum diskusi itu akan lebih bagus. Jadi jaga selalu kesehatan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bahwa bahan makanan yang baik untuk tubuh kita itu adalah bahan makanan yang tadi tertera ada persyaratan-persyaratannya, dan belum tentu bahan makanan yang baik menurut orang lain itu baik juga bagi kita. Seperti itu, kita harus paham diri kita masing-masing dan kita harus bersyukur bahwa kita diberi sistem pencernaan yang bagus, karena kita tidak bisa menyerap sendiri kayak bakteri atau kayak amuba gitu yang bisa menyerap makanan langsung gitu. Kita harus menggunakan sistem pencernaan supaya bisa menyerap bahan makanan yang ada di sekeliling kita menjadi energi seperti itu. Tetap semangat anak-anakku semuanya, semangat belajar, semoga bermanfaat di kehidupan kalian. Sudah tutup, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan live.